Mari kita hancurkan ilusi ini. Perselingkuhan jarang dimulai di kamar tidur. Perselingkuhan tidak datang seperti guntur. Perselingkuhan tidak mengumumkan dirinya dengan tanda-tanda yang jelas. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dengan noda lipstik, kamar hotel rahasia, atau nama orang asing yang muncul di telepon. Pengkhianatan yang sebenarnya biasanya dimulai jauh lebih awal. Diam-diam, perselingkuhan dimulai ketika kehangatan menjadi dipaksakan. Ketika kasih sayang menjadi mekanis. Ketika kehadiran tetap ada. Tetapi koneksi menghilang. Dia masih di sana. Masih tersenyum. Masih mengatakan aku baik-baik saja. Masih duduk di sampingmu, tetapi ada sesuatu yang terasa lebih dingin. Ada sesuatu yang terasa aneh, dan kamu terus bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan berbahaya. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Mungkin kamu sudah merasakannya. Tekanan di dadamu, keheningan aneh di ruangan itu. Perasaan bahwa kamu berdiri di samping seseorang yang secara fisik hadir, tetapi secara emosional telah pergi. Video ini bukan tentang rasa takut. Ini tentang kejelasan, karena banyak pria menunggu bukti, sambil mengabaikan pola, dan pada saat bukti tiba, hubungan sudah berakhir sejak lama. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda tersembunyi, bahwa seorang wanita mungkin sedang menjauh secara emosional, menjadi tidak setia, atau diam-diam mempersiapkan kepergiannya. Bukan agar Anda bisa menuduh, agar Anda bisa tersadar. Tanda pertama. Dia menjauh, tapi tetap tersenyum. Tanda pertama sangat halus sehingga kebanyakan pria melewatkannya. Dia belum pergi, dia masih bangun di samping Anda, masih mengajak bicara, masih mengucapkan selamat pagi, tapi energinya hilang. Kata-katanya terasa hampa, senyumnya terlihat sopan, tawanya berhenti di bibirnya. Dulu dia akan berseri-seri saat Anda memasuki ruangan. Sekarang dia bereaksi dengan benar, tetapi tidak tulus. Perbedaan itu penting, karena cinta dapat memalsukan perilaku untuk sementara waktu. Tetapi cinta tidak dapat memalsukan energi selamanya. Anda bercerita lelucon, dia tertawa, tetapi tidak ada kehangatan di baliknya. Anda bercerita tentang hari Anda, dia mendengarkan, tetapi matanya melirik ke tempat lain. Anda memeluknya. Dia membalas pelukan itu, tetapi terasa seperti kewajiban. Ini adalah keterputusan emosional yang disamarkan sebagai hal yang normal. Dan banyak pria mengabaikannya karena mereka takut akan maknanya. Jadi mereka merasionalisasi. Dia lelah, dia stres, dia hanya sibuk. Terkadang itu benar. Tetapi ketika itu menjadi pola, sesuatu yang lebih dalam sedang berubah. Mengapa ini terjadi? Seorang wanita seringkali melepaskan diri secara emosional sebelum melepaskan diri secara fisik. Dia mulai menarik diri secara internal, sambil mempertahankan penampilan secara eksternal. Mengapa? Karena meninggalkan secara emosional lebih mudah daripada meninggalkan secara terbuka. Itu menghindari konflik, menghindari rasa bersalah, menghindari percakapan yang tidak nyaman. Jadi, alih-alih mengakhirinya dengan jujur, dia perlahan menarik diri sambil tetap hadir secukupnya untuk menjaga kedamaian. Itu menciptakan kebingungan. Anda berpikir dia masih terlibat karena dia masih ada di sana. Tetapi hadir dan terlibat bukanlah hal yang sama. Pria yang berpikiran jernih memperhatikan pola, bukan momen-momen terisolasi. Pola. Tanda kedua. Dia mulai bersembunyi di depan mata. Tanda ini jarang terlihat dramatis. Terlihat seperti sedang menyunting. Dulu dia menceritakan semuanya kepada Anda. Bagaimana pekerjaan berjalan. Siapa yang membuatnya kesal. Apa yang membuatnya tertawa. Apa yang dia pikirkan. Sekarang Anda hanya mendapatkan ringkasan. Jawaban singkat. Detail permukaan. Tidak ada yang mendalam. Anda masih dilibatkan. Secara teknis.
tetapi tidak lagi diundang secara emosional. Lalu ada telepon. Dulu itu biasa saja. Menghadap ke atas, dibiarkan begitu saja. Tidak penting. Sekarang selalu ada di dekatnya. Selalu berpaling. Selalu terkunci. Selalu dibungkam. Sekarang dengarkan baik-baik. Privasi itu sehat. Setiap orang berhak atas privasi. Tetapi kerahasiaan terasa berbeda dari privasi. Privasi itu tenang. Kerahasiaan itu defensif. Jika pertanyaan sederhana memicu kemarahan, jika transparansi tiba-tiba hilang, jika akses berubah tanpa penjelasan, perhatikan, bukan pada satu momen, pada pergeserannya. Karena ketika seseorang mulai menjalani dua kehidupan emosional, tanda pertama seringkali bukan jarak. Itu adalah pengeditan. Tanda ketiga, tubuhnya tetap ada, tetapi keintiman pergi ini yang paling menyakitkan. Karena dari luar, semuanya tampak normal. Kalian masih tidur di ranjang yang sama. Kalian masih berciuman, masih saling menyentuh, masih memiliki momen bersama. Tetapi ada sesuatu yang terasa hilang. Ruangan terasa lebih dingin. Sentuhannya terasa teralihkan. Ciumannya terasa terburu-buru. Kedekatan itu ada secara fisik, tetapi absen secara emosional. Keintiman sejati bukan hanya kontak fisik, itu adalah kehadiran. Dan kehadiran dapat dirasakan seketika. Anda tahu ketika seseorang benar-benar bersama Anda. Dan Anda tahu ketika mereka berada di tempat lain secara mental. Beberapa pria membuat kesalahan dengan mengukur koneksi hanya melalui frekuensi. Kita masih tidur bersama, jadi semuanya pasti baik-baik saja. Tidak. Terkadang kedekatan fisik menjadi sekadar perawatan, rutinitas, kebiasaan, penutup. Tubuh tetap ada, sementara hati sudah pergi. Itulah mengapa terasa hampa. Percayai sistem saraf Anda, tubuh Anda, seringkali menyadari ketidakterputusan sebelum pikiran Anda menyadarinya. Ketegangan itu, kecemasan itu, rasa berat setelah keintiman, kesepian aneh saat berbaring di samping seseorang. Sinyal-sinyal ini penting, bukan sebagai bukti, sebagai informasi. Sistem saraf Anda mendeteksi ketidakkonsistenan dengan cepat. Kata-kata mengatakan cinta, energi mengatakan jarak, dan tubuh mendengar energi terlebih dahulu. Tanda keempat, pertengkaran mulai tidak masuk akal. Tiba-tiba hal-hal kecil menjadi konflik besar. Anda membalas terlambat. Sekarang Anda tidak peduli. Anda melupakan sesuatu yang kecil. Sekarang Anda egois. Anda mengajukan pertanyaan normal. Sekarang Anda mengontrol. Topiknya terasa acak. Intensitasnya terasa tidak proporsional. Dan tidak peduli seberapa hati-hati Anda. Itu terus terjadi. Mengapa? Terkadang karena ada rasa dendam yang belum terselesaikan. Terkadang karena rasa bersalah emosional membutuhkan pelampiasan. Terkadang karena menciptakan konflik membuat jarak lebih mudah. Jika dia bisa menjadikan Anda sebagai masalah, maka dia tidak perlu menghadapi perilakunya sendiri. Ini disebut perlindungan naratif. Anda menjadi penjahat. Dia menjadi dibenarkan. Sekarang sikap dinginnya menjadi perawatan diri. Jarak yang dia jaga menjadi penyembuhan. Kepergiannya menjadi pertumbuhan. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda pun akan mulai mempercayainya. Bagaimana pria terjebak di sini? Banyak pria merespons dengan menyusut. Mereka berjalan di atas duri, terus-menerus meminta maaf, memantau nada bicara, menekan kebutuhan, berusaha lebih keras dan lebih keras lagi. Tetapi target terus berubah, karena masalahnya bukanlah hidangan, pesan teks, atau nada bicara. Masalahnya adalah penarikan diri secara emosional. Dan tidak ada upaya berlebihan yang dapat memperbaiki seseorang yang diam-diam pergi. Pria yang teguh tidak melawan setiap tuduhan. Dia mempelajari pola di baliknya. 16.00. Tanda kelima. Masa depannya.
Berhenti. Melibatkan Anda. Tanda ini sangat menghancurkan karena diam-diam. Dulu dia berkata, ketika kita pindah, ketika kita bepergian, ketika kita membangun. Sekarang menjadi, saya sudah berpikir untuk pindah. Mungkin aku akan bepergian tahun depan. Aku ingin fokus pada diriku sendiri. Perhatikan pergeserannya. Kita menjadi aku. Visi bersama menjadi perencanaan solo. Ini seringkali merupakan tanda paling jelas bahwa seseorang sedang beralih secara emosional. Karena ketika cinta masih hidup, secara alami ia membayangkan kebersamaan. Ketika seseorang mulai membayangkan masa depan tanpa Anda secara konsisten, sebagian dari dirinya telah pergi secara mental. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung. Dia bahkan mungkin tidak sepenuhnya mengakuinya pada dirinya sendiri. Tetapi bahasanya mengungkapkan kemana hatinya pergi. Tanda 6. Dia menjadi tidak terjangkau secara emosional, dia ada secara fisik. Tetapi tidak tersedia secara emosional. Anda bertanya bagaimana perasaannya. Dia berkata, tidak ada apa-apa. Anda bertanya apa yang salah. Dia berkata, aku baik-baik saja. Anda mencoba berbicara lebih dalam. Dia menutup diri. Percakapan yang dulunya menciptakan kedekatan kini menemui jalan buntu. Rasanya seperti Anda berbicara dengan seseorang yang tidak lagi ingin dikenal. Ketika seseorang masih menghargai koneksi, mereka mungkin kesulitan, tetapi mereka tetap terlibat. Ketika mereka mulai menjauh, mereka seringkali menjadi sulit dihubungi. Bukan karena mereka tidak memiliki emosi, karena mereka tidak lagi ingin menginvestasikan emosi mereka di sana. Tanda 7. Dia melindungi energi semua orang kecuali energi Anda. Dia sabar terhadap orang asing, kehangatan untuk rekan kerja, kebaikan untuk teman, tapi dengan Anda. Sifat mudah marah, respons dingin, kejengkelan. Ini penting karena orang memprioritaskan kemana energi emosional mereka diarahkan. Jika versi terbaik dirinya hanya diperuntukkan bagi semua orang kecuali pria di rumah, ada yang salah. Terkadang rasa kesal yang menyebabkannya, terkadang ketidakpedulian. Bagaimanapun, hubungan tersebut tidak lagi dipelihara. Tanda 8. Dia berhenti peduli pada perbaikan. Setiap hubungan memiliki konflik. Pasangan yang sehat memperbaiki hubungan. Mereka berbicara, merefleksikan, menjalin kembali hubungan, mencoba lagi. Tetapi ketika dia mulai menjauh secara emosional, perbaikan berhenti. Pertengkaran tetap tidak terselesaikan. Jarak tetap tidak diatasi. Masalah diabaikan. Dia mungkin berkata, terserah, lakukan apa yang kamu mau. Itu tidak penting. Ketidakpedulian itu berbahaya. Kemarahan masih memiliki energi. Sikap apatis sering berarti energi telah hilang. Tanda 9. Anda merasa kesepian di sampingnya. Salah satu tanda terkuat adalah internal. Anda merasa sendirian. Saat berada dalam hubungan, Anda berbagi ruang tetapi bukan kedekatan. Rutinitas tetapi bukan kehangatan. Kehadiran tetapi bukan kemitraan. Kesepian ini membingungkan banyak pria karena secara teknis tidak ada yang berakhir. Tetapi secara emosional, sesuatu telah terjadi. Menjadi lajang terasa kesepian tersendiri. Terabaikan di samping seseorang adalah tingkat kesepian yang berbeda sama sekali. Dengarkan perasaan itu. Tanda 10. Dia tidak lagi takut kehilanganmu. Ketika cinta masih hidup, kedua orang peduli untuk melindungi ikatan tersebut. Bukan karena cemburu, tetapi karena rasa saling menghargai. Namun ketika dia menjadi acuh tak acuh terhadap perasaanmu, mengabaikan jarak, tidak peduli dengan kepergianmu, itu bisa berarti dia berasumsi kamu akan tetap tinggal apapun yang terjadi. Atau lebih buruk lagi, dia tidak lagi keberatan jika kamu pergi. Pergeseran itu mengubah segalanya.
Karena begitu seseorang berhenti menghargai kemungkinan kehilanganmu, kamu harus mulai menghargai dirimu sendiri cukup untuk pergi. Mengapa pria mengabaikan ini? Karena harapan itu kuat. Kamu mengingat versi dirinya yang dulu, versi yang hangat, versi yang penuh kasih sayang, versi yang setia. Jadi kamu terus berhubungan dengan ingatan, sambil mengabaikan kenyataan. Kamu berkata pada diri sendiri, ini hanya fase. Dia butuh ruang. Dia akan kembali. Terkadang orang memang terhubung kembali. Tetapi harapan tanpa bukti menjadi penipuan diri sendiri. Dan tetap terikat pada siapa seseorang di masa lalu. Dapat membutakan Anda terhadap siapa mereka sekarang. Apa yang dilakukan pria kuat? Dia tidak panik. Dia tidak memata-matai, memohon, meledak, kehilangan harga diri. Dia menjadi jujur. Dia mengamati pola, berkomunikasi dengan jelas, menetapkan standar, menerima kenyataan dengan cepat. Itu mungkin terdengar kasar, tetapi penyangkalan lebih kasar. Karena penyangkalan membuang waktu bertahun-tahun. Kebenaran menyakitkan sekali. Ilusi menyakitkan setiap hari. Jika dia menjauh, tanyakan pada diri sendiri. Ini apakah Anda sedang menjalin hubungan? Atau hanya mengenang suatu hubungan? Apakah Anda dicintai? Atau hanya ditoleransi? Apakah Anda terhubung? Atau hanya berada di dekatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena banyak pria tetap memiliki pasangan fisik, sementara secara emosional ditinggalkan. Dan kesepian itu adalah salah satu bentuk penderitaan terdalam. Tanggapan stoikisme bukanlah sikap dingin. Itu adalah kejernihan. Artinya, menolak untuk memohon kehangatan di tempat yang telah menjadi dingin. Artinya, menolak untuk mengorbankan harga diri demi menjaga seseorang tetap dekat. Artinya, menghadapi kenyataan tanpa drama jika usaha hanya sepihak. Perhatikanlah. Jika keintiman terasa hampa, perhatikanlah. Jika kepercayaan terkikis, perhatikanlah. Jika Anda telah diam-diam disingkirkan dari masa depan, perhatikanlah. Maka bertindaklah dengan bermartabat. Terkadang itu berarti satu percakapan jujur. Terkadang itu berarti mundur selangkah. Terkadang itu berarti pergi. Kebenaran akhir. Dia tidak mengkhianati Anda hanya jika dia berselingkuh secara fisik. Pengkhianatan dapat terjadi jauh lebih awal. Ketika kejujuran berakhir, ketika usaha menghilang, ketika kasih sayang menjadi sandiwara, ketika Anda hanya dimanfaatkan untuk kenyamanan, bukan untuk dicintai dengan cinta. Dan jika Anda mengabaikan semua itu, Anda tidak hanya kehilangan hubungan, Anda kehilangan diri sendiri. Jangan pernah menukar harga diri dengan kedekatan sementara. Jangan pernah menyebut bertahan hidup sebagai cinta. Jangan pernah menyebut remah-remah sebagai komitmen. Jika pesan ini menyentuh sesuatu yang nyata di dalam diri Anda, dengarkan baik-baik. Kejelasan bukanlah patah hati. Kejelasan adalah kebebasan. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi kebingungan menguras jiwa. Jadi, berhentilah mengejar apa yang terus menjauh. Berhentilah berdebat dengan pola-pola yang ada. Berhentilah memohon untuk dipilih ketika Anda tidak lagi dihargai. Pilihlah diri Anda sendiri. Pilihlah kedamaian. Pilihlah martabat. Dan ingatlah ini. Pergi bukanlah kelemahan. Terkadang itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang yang tahu nilainya tidak perlu memaksa siapapun untuk melihatnya.